Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya istri cantik katanya bahagia, tapi begitu sudah dinikahi rewel bawel ngeyelnya alaihim waladdallin. Kira-kira bapak-bapak ketemu istrinya manyun, ora gelem senyum, istrinya menjek, ora gelem mesem, bahagia atau tidak? Tidak ada kebahagiaan yang abadi kecuali kebahagiaan dengan Al-Quran. Kalau kita mengikuti Al-Quran, semuanya ditata dengan Al-Quran. Apa kebahagiaan dengan Al-Quran? Yang pertama, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Al-Quran itu akan membuat bahagia bagi pendidikan, yang ngajar, yang belajar, menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kok mau mengajari Al-Quran menjadi mulia, Allah yang akan mengangkat sendiri, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Satu kasus contoh, Sayyasin Al-Fadani, seorang Padang yang kemudian menjadi penfatwa di Mekah, di Madinah. Kalau ngaji, kiai-kiai besar merubung pak, ribuan orang kaya nang kene ribuan pasitan, ya. Subhanallah. Tapi menjelang sholat maghrib dari sholat asar, dia di rumah tetap mendirikan TPQ, mengajari Al-Quran. Kemudian orang bertanya, ya Syekh, Al-Quran kasih aja ke murid jenengan. Kata Syekh, tidak. Saya kepengin. Kenapa mengajari Al-Quran? Supaya masuk dalam kategori hadis Nabi, sebaik-baik kamu adalah orang yang mau mengajar Al-Quran dan belajar Al-Quran. Jangan sampai pada waktu jenengan umur 8 tahun bisa Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, waladdallin. Sampai 70 tahun orang ngerti maknanya babar belas. Ini berarti kita semua tidak mencintai Al-Quran. Hendaknya Al-Quran itu ya dibaca, ya ditadabburi, datanglah ke kiai, Pak Kiai Tauhid, bismillah sih artinya apa ya? Oh, bismillah je, Gusti Allah Maha Rahman, kasih sayang. Senajan orang ibadah maring Gusti Allah, dinai rezeki wong Gusti Allah ki kasih sayang. Ar-Rahim ki maknane ngembena akhirat, wong-wong sing pada ngibadah dilebokna swarga. Wong-wong sing pada orang ibadah nang neraka, wis menotok balik. Suwe napa mboten? Sanggup napa mboten? Insyaallah jenengan dadi wong cerdas. Tapi sayang, pembelajaran Al-Quran ini labelnya hanya kepada anak-anak dan para kiai yang mengajar. Ibu mbok iya kalau nganter anaknya di dalam TPQ sambil baca, sambil membawa Al-Quran, anaknya belajar menyimak. Aneh, anak belajar membaca Al-Quran rong lembar, biyunge ngrasani tanggane rong jus. Ini yang salah, ya. Ini yang salah. Yang kedua, saking mulianya membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran, baginda Nabi punya cucu Hasan dan Husain. Ya Zaid bin Sabit, wahai Zaid, niki sekretaris Al-Quran, ajari cucu saya Al-Quran. Setelah diajari, 1 minggu bisa diserahkan. Sampun saged Gusti, dijejel benar. Kanjeng Nabi memerintahkan pembantunya, pembantu beli kambing 2 yang bagus. Setelah kambing 2 diserahkan, wahai Zaid, saya terima kasih. Engkau telah memuliakan cucuku, maka kambing 2 ini terima kasihku atas nama telah bisa belajar membaca surat Al-Fatihah. Kanjeng Nabi dewek, putune diwari Fatihah bisa awe wedus. Anake jenengan diulang Al-Quran ngantekan tamat, awe wedus apa ora? Malah ngomong nak gini kawus. Aneh ini Pak. Imam Muhammad Bakir punya putra namanya Imam Muhammad Ja'far Shadiq yang ngarang kitab Al-Berjanji.
Dia memberikan anaknya untuk diajari Quran. Setelah tamat Al-Quran, dia memberikan hadiah kepada yang mengajar cuma 120 onta. Satu onta harganya 35 juta. Jadi mengajari Al-Quran sampai hatam, kalau di sini mendapatkan hadiah NMAX 120 NMAX. Nah, kene kiye ini kurang ngemek. Sampai-sampai kiye ini kredit motor 4 tahun orang lunas. Sebab tidak ada yang memuliakan orang yang mau mengajar Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kemuliaan Al-Quran liqori'iha, bagi orang yang mau membaca Al-Quran. Disebutkan kalau tidak salah di dalam hadis Tirmidzi, kelak orang-orang yang bisa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, orang tuanya, dengarkan nih, bukan dia loh, orang tuanya diberi kuluk, Pak. Wong-wong tua mesti ngerti kuluk, anak-anak muda tidak tahu. Kuluk itu mahkota. Mahkota itu kupluk untuk mengukur kemuliaan seseorang. Kalau bupati, maka kuluknya emas, kemudian berkelip-kelip. Karena apa? Karena bupati kuluknya kalau bupati kuluknya kuning berkelip-kelip karena kuluknya terbuat dari emas dan intan. Kalau wakil bupati kuluknya hanya kuning mengkilap karena terbuat hanya dari emas. Kalau sekda kuluknya kuning dan burem karena dibuat dari tembaga. Kalau camat kuluknya putih karena dibuat dari perak. Kalau kepala desa kuluknya hitam karena dibuat dari besi. Yang paling hebat RT kuluknya ada kuning, ada coklat, ada hijau karena dibuat dari godong ketewel. Ini menunjukkan kemuliaan. Orang yang membaca Al-Quran, orang tuanya dikasih kuluk yang sinarnya luar biasa melebihi sinar matahari. Dan sinar itu menunjukkan kemuliaan orang yang mendapatkan kuluk. Bagaimana dengan orang yang membaca dan mengamalkan? Orang yang tidak membaca, gara-gara punya anak bisa membaca dan mengamalkannya saja sudah mulia. Ibu-ibu semuanya kepengen mulia enggak? Didik anaknya seperti Bapak Kiai Sodirin tadi mendoakan agar anak-anak kita anak Islami. Dan tidak mungkin anak kita menjadi anak barokah, tidak mungkin anak kita menjadi anak yang Islami kalau tidak dijejeli Al-Quran. Kitabun anzalna mubarakun liyatabbaru ulul albab. Nggih. Kitabun anzalna mubarakun. Al-Quran adalah kitab jika memang mau ditadabburi, jika memang mau dibaca, jika memang mau pakai akal yang sehat, maka pasti akan mubarak, menjadi berkah. Kalau anak kita kepengen menjadi anak yang berkah, tanamkan sejak dini untuk belajar masalul jaufi alaisa lahu laisa fihi Quran kabaitin al-gharik, perumpamaan manusia yang punya rongga untuk hati, rongga mulut atau rongga di dalam otak, maksudipun ya menungsalah. Perumpamaan seseorang yang punya rongga, yang di dalam rongga itu tidak ada Quran. Ini laksana sebuah rumah yang runtuh. Saya ulangi, manusia yang tidak ada Al-Qur'annya laksana rumah yang runtuh. Sangkem menek ngomong ya bejat. Karo sing lanang ora tahu bahasa tapi basa-basi, sebab kaya umat sing bejat. Kelakuane yo jelei wong kaya rumah yang bejat. Kalau tidak ada Qur'annya akan sangat berbahaya, karena rumah yang runtuh kalau ditempati hujan pasti kedinginan, terang pasti kepanasan. Rumah yang runtuh tidak akan bisa mendamaikan kehidupan. Tiang kok kepengen berkah, tiang kok kepengen hidupnya mulia, bacalah Al-Quran. Bu, macane Quran karo macane SMS-an kata pundi? Pantas 20 tahun Qurannya masih baru. Padahal Quran
Mas kawin mung ora tau di, tapi HP baru 2 bulan pecah LCD-nya. Pencetannya pada menculat karena berpindah menjadi profesi tukang pijat HP. Nah ini kok kayak orang handel. Yang ketiga, kemuliaan Al-Quran. Ini saya berbicara berapa menit lagi, Mas? Sudah 45 menit. Nggih. 10 menit malih menapa-napa nggih, Bung, nggih? Keutamaan yang ketiga, wali nadirihi, bagi orang yang mau melihat Al-Quran. Saya tidak baca Quran, kadung saya jadi buta terong. Nggak masalah. Tetap masih bisa mendapatkan pahala dari dilihat Pak Al-Quran, setelah dilihat ditekuk, besok dilihat lanjutannya, ditekuk, dilihat satu baris ditekuk. Nanti kalau sudah kataman ngomong sama Bapak Kiai Muhammad Tauhid, Pak Kiai nyungarep kataman Quran, urika bisa maca ora deleng, nggak apa-apa. Karena dalam Al-Quran dapat pahala. Dengarkan ini Pak, ada 5 hal yang kalau dilihat dapat pahala. Yang satu adalah Baitullah, rumah Allah, Ka'bah. Orang kok bisa melihat Ka'bah, maka dia mendapatkan rahmat dan mendapatkan pahala. Mudah-mudahan jenengan semuanya kapan waktu bisa umroh untuk bisa melihat Ka'bah. Allahumma. Pasti orang bisa melihat Ka'bah menangis, merasa orang yang hina, berlumuran dosa, tapi Allah berkenan membawa dia untuk bersimpuh di rumah Allah. Menangis Pak. Saya sendiri tidak terprogram bisa melihat Ka'bah, tapi Allah membawa saya untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu. Ana wong kok weru Ka'bah nangis, matane mata dir Pak. Yakin menangis. Nggih. Temenan Pak. Yang kedua, Al-Quranul Karim. Ayo Al-Quran jangan menjadi jimat yang keramat, tapi jimat yang harus di rumah. Diwangen-wangeni nanti dalam Adabul Quran. Subhanallah. Yang ketiga, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda sudah tidak ada, tapi punya pewaris. Al-mulama warasatul. Para kiai, melihat para kiai dengan senang, melihat kiai dengan lega, ibadah. Tapi kira-kira orang-orang kelapa sawit suka melihat kiai yang menjajakan ilmu atau suka artis yang menjajakan lagu? Coba kira-kira. Ya iya nangkane beng undangnya artis terus, ki grebek ora payu. Salah kita, nggih. Ayo undang kiai melihat dengan kebanggaan, kemudian menjajakan ilmu. Insya Allah kita ikut bersama kiai kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Yang keempat, orang tua. Datang ke orang tua dengan melihat senang dan kasih sayang, pahalanya seperti pahala umroh yang mabrur. Allahumma. Tapi syaratnya datang menyenangkan, bukan datang menyedihkan. Anehnya anak-anak sekarang nek dompet lagi kandel, sing ditekani sing dideleng pengandaran, sing ditekani Mbah Suro, Mbah dewek ditinggal. Tapi begitu utangnya banyak kolektor yang narik, kemudian banyak tetangga yang nagih utang, datang ke orang tua garuk-garuk njaluk warisan. Niki nggih salah Pak. Orang tua harus dibuat senang, karena orang yang menemukan orang tua tidak bisa masuk surga disebut sebagai cilaka mencerit. Rohima angfurojulin adroka walidahu walam yudhilahu jannah. Celaka bagi orang yang menemukan kedua orang tuanya, kok kedua orang tuanya tidak bisa memasukkan surga atau dia tidak masuk surga, maka cilaka mencerit. Karena ridollah fi ridol walidain. Kalau kepengin kamu masuk surga, cari ridho orang tua. Kalau sedang bahagia, berbagi dengan orang tua. Kalau sedang sengsara, sedang susah, biar untuk kita sendiri. Orang tuanya jangan sampai ngikut-ngikut. Sebab orang tua kita apa? Orang tua kita itu bahagia walaupun orang tua kita bahagia kalau anaknya bahagia. Orang tua kita melihat anaknya bahagia walaupun
Ya, orang tua kita itu lebih senang melihat anaknya bahagia walaupun orang tua kita sengsara. Le cerita anakku jadi polisi nang Timur Tengah, nang Timur Timur. Anakku jadi kontraktor, pemborong nang Pangandaran. Walaupun rumahnya gubuk, Pak, bahagia, Pak. Maka kesengsaraan anak itu jangan sampai didengarkan kepada orang, biar itu menjadi pil pahit kita sendiri. Yang kelima, dilihat saja ibadah pasangan suami istri. Tapi oleh melihatnya harus mesem. Bu, kalau ketemu sama bapaknya di rumah mesem apa menjep apa meneng baik. Alah, orang dadi ibadah. Kalau kepengen dadi ibadah dipandang senyum. Boro-boro inna lillahi wa inna ilaihi. Pantes nang kene kaki dudak awet. Ora gelem bojo-bojo. Wong nek bojo bojone sundak. Ora gelem mesem malah menjep. Lah niki, Bu. Khusus bagi yang punya suami yang punya istri, pulang dari sini nanti suaminya konjekung nang meja. Arep ngapa, Pak? Arep ngibadah. Ya gue ndeleng diremoti kang aduan. Ayo Pak guyu ora gelem guyu ditunyuki. Subhanallah. Melihat Al-Quran adalah kebagian kemuliaan daripada menghafal Al-Quran. Luar biasa. Penghafal Al-Quran ini adalah para TNI dunia, para penjaga dunia. Disebutkan dalam hadis, tak kala Allah melihat manusia bermaksiat gemleteke pol-polan. Tak kala Allah melihat manusia-manusia orang sembahyang jengkele pol-polan. Tak kala melihat wanita-wanita kurang ajar kepada suami, uleh kesuwe pol-polan Gusti Allah. Wong wedon kok rewel karo sing lanang gemleteke pol-polan. Wong wedon Amerika, udu Ameriki. Nah, Ameriki ya. Gemleteke pol-polan. Tak kala Allah ingin menurunkan azab, tiba-tiba di situ di kaumnya ada penghafal Al-Quran, maka Allah menggagalkan azab itu. Karena setiap azab diturunkan bukan hanya yang berdosa yang rusak, tapi seluruh yang ada di situ akan rusak. Akhirnya Allah menghentikan itu. Jadi penghafal Al-Quran dia menjadi penjaga dunia. Yang kedua, orang tuanya dijamin masuk surga. Allahumma amin. Yang terakhir saja, karena janji saya 10 menit, limuta'addibihi. Al-Quran akan memuliakan kepada orang yang beradab dengan Al-Quran. Tolong, Al-Quran itu muliakan karena Al-Quran itu kalam Allah. Kalau Al-Quran itu kalam Allah, berarti orang yang memuliakan Al-Quran memuliakan kalam Allah. Misal seseorang, ya contohnya begini, Pak Sodirin menerima SK dari Bupati, kemudian dia membuat YouTube, SK Bupati didoi, disewek-sewek, kira-kira bupatinya jengkel enggak? Jengkel. Begitu juga dengan Al-Quran. Siapa yang memuliakan Al-Quran, maka hakikatnya dia memuliakan Allah Subhanahu. Di dalam kitab Tadkiratul Alqiyah ada seorang wali namanya Bisr bin Khalaf Al-Khafi. Dulu dia bajingan sampai tengik, Pak. Dulu dia nek gento sampai lodong, Pak. Bajingan, tengik, gento, lodong. Kalau minum cangkemnya belum sewek, ora gelem mareni. Dalam kondisi sempoyongan terjatuh, di depannya ada kertas bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Kertas itu diambil, dibersihkan, diminyak wangeni, ditempatkan tempat yang mulia. Lantas orang itu bertobat, diangkat oleh Allah menjadi wali Allah Subhanahu. Setelah dia mati, ada kiai yang mandan suudon ngimpi. Ada malaikat mengatakan, wahai kiai, Bisr itu diangkat menjadi wali karena dia memuliakan Al-Quran.
Ayo, karena memuliakan Al-Quran. Coba dibuka dalam kitab Fathul Alam. Barang siapa menderes Al-Quran kemudian membuka Al-Quran dengan idu, ada nggak di sini? Maka hukumnya haram. Haram membuka Al-Quran dengan idu. Karena Al-Quran itu kalamullah. Coba umpamanya saya ngemek kipine Pak Sodirin karo iduku, jengkel apa ora? Pak Sodirin aja yang saya towel dengan itu jengkel. Kira-kira apik ndisi raine Sodirin karo Al-Quran? Ayo. Apik Al-Quran. Maka Al-Quran itu kalau deres Al-Quran bawa minyak wangi. Susah membuka Al-Quran pakai minyak wangi. Setelah Al-Quran ditutup dikasih minyak wangi dicium. Kalamu Robbi, kalamu Robbi. Ini adalah kalam Allah. Orang yang mau semacam ini akan diberikan ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara beradab dengan Al-Quran. Kuana nangkene mata Al-Quran sikile slonjor, nangkene lagi ya. Saking kepenginnya kata Al-Quran, tapi tidak beradab dengan Al-Quran. Kalau kita nampani Al-Quran dari orang, tolong beradab, jangan pakai duduk. Kalau orang memberi Al-Quran biasanya dalam 7 bulanan, 4 bulanan, kok ada yang ngasih Quran, jenengan ngadeg. Untuk menghormati Al-Quran. Sembrana Al-Quran ditampani karo jekong. Dalam 17 Agustus Bapak Camat sebagai inspektur, kemudian ada barisan paskibra untuk menyerahkan bendera merah putih. Pak Camat menerima bendera ki karo jegong apa karo ngadeg? Saya yakin kalau Pak Camat dengan jegong terus kemudian di YouTube kan viral, dipecat dari camat. Itu hanya bendera merah putih untuk menghormati Indonesia. Al-Quran menghormati siapa? Menghormati Allah Subhanahu. Maka beradablah dengan Al-Quran. Ditempatkan di tempat yang sahih. Kalau ada tulisan Al-Quran dipampang di tempat yang sahih, saya masuk ke rumah orang kelapa sawit, bukan Al-Quran yang dipampang tapi artis. Gambare wong sing ora gena-gena dipampang dimuliakan. Al-Qur'annya dikemanakan? Al-Qur'annya dibawa buku, dibuka sudah kotor bulukan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ya mudah-mudahan dengan kemuliaan Al-Quran sedikit demi sedikit kita bisa merubah kehidupan dan kita menjadi orang yang Qur'ani. Allahumma amin. Mari kita bersama-sama mengaminkan doa Bapak Kiai Dr. Andes Tauhid Fauzi Hasani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.